Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Harita Dewi Kusuma. Di sini akan menjelaskan sedikit dari jurnal Current Research and Future Development of Intelligent Robot, a Preview. Nah, di sini yaitu pertama pengertian dari robot cerdas itu sendiri. Menurut Organisasi Standarisasi Internasional, mendefinisikan robot sebagai mekanisme yang digerakkan yang dapat diprogram dalam dua sumbu atau lebih dengan tingkat ekonomi bergerak dalam lingkungannya untuk melakukan tugas-tugas yang dimaksudkan. Nah, robot ini mencakup sistem kontrol dan antarmuka sistem kontrol. Robot cerdas adalah sistem permesinan yang memiliki peningkatan komprehensif dalam persepsi, pengambilan keputusan, dan kinerja dibandingkan dengan robot tradisional, serta dapat mensimulasikan perilaku, emosi, dan pemikiran manusia. Dengan otak yang cerdas, mereka dapat mengikuti perintah manusia dan menyelesaikan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan, mempelajari dan meningkatkan perilaku mereka saat berinteraksi. Ini lebih ke robot modern, jadi lebih menggunakan otak dengan cerdas. Selanjutnya yaitu macam-macam robot cerdas. Di sini robot cerdas itu ada 3, yaitu robot industri, layanan, dan khusus. Nah, yang pertama ini di sini ada robot industri. Robot industri adalah robot dengan multi-join manipulator atau multi-derajat kebebasan untuk bidang industri. Jadi, robot ini digunakan dalam bidang industri. Nah, ini adalah perangkat mesin yang dikendalikan sendiri dan bertenaga sendiri yang dapat bergerak secara otomatis dan menyelesaikan berbagai tugas. Di sini tuh biasanya kalian temuin di kayak pabrik-pabrik, kan itu ada yang otomatis. Nah, di sini ada contohnya itu robotnya, ada Booster, Yumi. Terus yang ini kayak robot multi-join. Terus selanjutnya yaitu robot layanan. Nah, di sini menurut definisi internasional Federation of Robotics atau IFR, robot layanan adalah robot yang melakukan tugas yang berguna untuk manusia atau peralatan, tidak termasuk aplikasi otomasi industri. Jadi kalau yang tadi kan diperlukan untuk otomasi industri ya. Kalau yang ini tuh biasanya bergunanya untuk manusia itu sendiri. Jadi contohnya itu kayak di sini ada Roomba. Ini kalian sering lihat di rumah-rumah ibu rumah tangga itu biasanya untuk bersihin rumah. Terus ada iCup. Nah, ini kayak bentuknya kayak manusia. Jadi tugasnya itu ya untuk membantu memudahkan manusia dalam pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya, yaitu yang terakhir ini adalah robot khusus. Robot khusus ini adalah robot yang berlaku untuk lingkungan khusus. Mereka dapat membantu menyelesaikan tugas di lingkungan yang berbahaya dan keras atau tugas yang membutuhkan presisi tinggi. Nah, contohnya itu ini di samping ini robot medis, yaitu untuk memberikan solusi canggih untuk peralatan bedah dan rehabilitasi. Ini tuh untuk mengurangi kesulitan operasi dan perawatan dan untuk mempersingkat waktu pemulihan. Selanjutnya, di sini adalah rencana pengembangan robot cerdas negara-negara di dunia. Untuk menangkap peluang pengembangan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di bidang teknologi tinggi yang diwakili oleh robot, entitas ekonomi utama di dunia telah berturut-turut merumuskan strategi nasional pengembangan industri robot dan mewujudkan serangkaian terobosan dalam teknologi robotika. Nah, ini jadi upaya untuk merencanakan pengembangan robot cerdas di negara-negara di dunia itu, contohnya kayak di Cina, di Amerika, itu tenaganya makin baru. Terus beberapa negara asing ini mempelajari robot lebih awal dan sekarang memiliki teknologi yang relatif matang. Jadi udah istilahnya sudah siap untuk masa depan.
Nah, misalnya ini ada Amerika Serikat ya, beberapa negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan semuanya telah membuat strategi pengembangan robot dan rencana sesuai dengan tuntutan produktivitas mereka sendiri. Nah, ini selanjutnya yaitu status pengembangan industri robot cerdas. Nah, di sini itu ada datanya ya, yang biru ini industri robot, yang ini untuk servis atau layanan, terus yang ini untuk khusus. Nah, ketika pasar robot global terus berkembang, robot industri, robot khusus, dan robot layanan diterapkan ke bidang yang lebih luas, yang memungkinkan industri robot global menyaksikan babak baru pertumbuhan. Nah, ini menurut gambar yang di samping ini mewakili ukuran robot global pada tahun 2017. Seluruh nilai pasar robot global diperkirakan akan mencapai 232 miliar dolar AS pada tahun 2017 dan tingkat pertumbuhan rata-rata dari tahun 2012 hingga 2017 hampir 17%. Robot industri menyumbang 14,7 miliar dolar AS, sedangkan robot layanan dan robot khusus masing-masing menghabiskan 2,9 miliar dolar AS dan 5,6 miliar dolar AS. Dalam teks tersebut, pengembangan industri robot akan dianalisis dari perspektif robot, industri, robot servis, dan spesifikasi. Nah, di sini yang paling banyak adalah untuk robot industri. Selanjutnya di sini yaitu untuk status pengembangan robot industri itu sendiri. Di sini ada grafik ya. Itu mewakili volume penjualan global dan tingkat pertumbuhan industri robot dari tahun 2012 sampai 2020. Nah, di sini itu dari 2012 sampai 2016 pertumbuhan tahunan rata-rata volume penjualan robot industri adalah 15,2%, yang meningkat sebesar 80,8%. Menurut statistik IFR, volume penjualan global robot industri melebihi 13,2 miliar dolar AS pada tahun 2016, yang meningkat 14,2% dari tahun 2015. Selanjutnya yaitu untuk robot layanan. Di sini pada tahun 2017 nilai pasar global robot medis, robot penggunaan domestik dan robot khusus masing-masing akan mencapai 1,62 miliar dolar AS, 0,78 miliar dolar AS, dan 0,5 miliar dolar AS. Di antaranya robot medis mengambil bagian terbesar. Nah, diperkirakan pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun sebesar 28%. Ini akan lebih tinggi dari 2,9 miliar dolar AS pada tahun 2020. Nah, yang terakhir yaitu untuk robot khusus. Di sini sudah ada grafiknya. Nah, ini rata-rata tahunan tingkat pertumbuhan tahunannya itu sebesar 12% dari tahun 2016 sampai 2020. Itu ada penurunannya.
dari tahun 2014 sampai 2020. Kemudian terakhir ini yaitu untuk kesimpulan. Dengan pengembangan perangkat keras cerdas dan teknologi kecerdasan buatan, robot cerdas telah mencapai kemajuan luar biasa dan banyak digunakan dalam robot kolaboratif, logistik, mengemudi tanpa awak, perawatan medis, pendidikan, dan hiburan. Tuntutan pengguna yang beragam dan meningkatnya kemunculan teknologi baru mendorong robot untuk berkembang dengan cara yang sangat cerdas, adaptif, dan berbasis jaringan. Era robot cerdas telah tiba. Sebagai pasar robot terbesar di dunia, China akan merangkul peluang pengembangan besar serta tantangan besar. Saat ini, perkembangan robot cerdas China masih tertinggal dari tingkat mahir dunia. Penting untuk memahami situasi, menentukan status dan tujuan pembangunan, merumuskan kebijakan strategis yang sesuai dengan kondisi nasional Tiongkok, mengatasi teknologi utama seperti komponen inti, sensor baru, interaksi manusia antar manusia dan robot, dan kecerdasan buatan, menguasai tren pasar, membangun mekanisme pemantauan dan keamanan yang efektif, dan dengan lancar menyelesaikan transformasi dan peningkatan robot cerdas. Diyakini bahwa keinginan besar populerkan robot akan terwujud dalam waktu dekat dengan dukungan dan investasi pemerintah dan upaya terus-menerus dari para peneliti ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.